Arya, seorang pria dengan obsesi mendalam pada tato, selalu mencari desain yang bukan sekadar hiasan. Baginya, tato adalah medium untuk menghubungkan diri dengan kekuatan alam dan spiritual. Ia merasa bahwa tubuhnya dapat menjadi kanvas yang merepresentasikan roh dan kekuatan di sekitarnya, dan keyakinan ini membuatnya terus mencari desain yang dapat menyatukan dirinya dengan kekuatan-kekuatan mistis. Suatu sore, Arya berjalan menyusuri gang kecil di kotanya. Gang itu sepi, hanya ditemani suara gemerisik daun dan bayangan temaram. Di ujung gang, ia melihat papan kayu kecil bertuliskan, "Tatu Spiritual", dengan tanda panah yang menunjuk ke sebuah pintu besi usang. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Arya membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam ruangan, seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan tatapan tajam menyambutnya. Kulitnya dihiasi tato yang rumit, seolah setiap garis dan gambar di tubuhnya memiliki makna yang dalam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang seniman tato yang mampu menciptakan desain-desain dengan energi khusus. "Aku bisa memberikanmu tato yang tak hanya indah, tetapi juga memiliki kehidupan sendiri," kata seniman itu dengan suara serak yang misterius. Arya tersentak, merasa tertarik sekaligus ragu. Namun, ketika pria itu menunjukkan sebuah sketsa ular besar yang melilit tubuh, Arya langsung terpukau. Gambar ular tersebut tampak hidup, dengan detail yang mengesankan. Mata ular itu seolah menatapnya tajam dari atas kertas, penuh rahasia dan kekuatan yang tak terucapkan. "Ini adalah desain yang sangat kuat," lanjut seniman tersebut. "Tato ini akan memberikanmu keberanian dan kewibawaan yang luar biasa." Tanpa berpikir panjang, Arya menyetujui harga yang disebutkan, meskipun sangat mahal. Bagi Arya, harga tinggi ini bukan masalah jika tato tersebut dapat membuatnya merasa lebih dekat dengan kekuatan spiritual yang ia idamkan. Proses penatoan dimulai. Arya terbaring di kursi sementara jarum tato mulai menorehkan tinta di kulitnya. Selama proses penatoan, Arya merasakan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali jarum menyentuh kulitnya, ia merasa seakan ada bara api kecil yang menyusup jauh ke dalam dagingnya, menembus hingga ke tulang. Rasa panas yang membakar kulitnya itu semakin tajam dengan setiap torehan jarum, seperti jarum itu adalah pisau yang mencabik-cabik tubuhnya dari dalam. Setiap kali Arya hendak meringis atau mengadu, sang seniman tato, dengan tatapan yang dalam dan tenang, menghentikannya, menyuruhnya untuk tetap tenang, menahan rasa sakit itu sebagai bentuk pengorbanan. "Jangan bergerak," bisik seniman itu sambil melanjutkan pekerjaannya. Suaranya yang datar dan berwibawa memaksa Arya untuk menekan rasa sakitnya, walaupun setiap detik yang berlalu terasa seperti sahabat. Setiap kali jarum itu masuk lebih dalam, pria tua itu melantunkan kata-kata dalam bahasa kuno yang tidak Arya pahami. Suara mantra itu mendesir, mengalun seperti nyanyian mistis, membuat Arya merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam sebuah upacara kuno yang penuh kekuatan misterius. Kata-kata itu terdengar seperti bisikan dari dunia lain, membuat Arya merinding, namun sekaligus tertarik, seolah mantranya itu memberikan keajaiban yang akan mengubah dirinya. Ketika proses penatoan mendekati akhir, Arya hampir kehilangan kesadarannya. Rasa sakitnya terlalu dalam, terlalu nyata. Kulitnya terasa seperti hendak melepuh, dan dagingnya terasa remuk, seperti ditusuk ratusan jarum sekaligus. Sesekali ia mencuri pandang pada kulitnya, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Ular yang tergambar di kulitnya tidak lagi terlihat seperti gambar biasa. Sisik-sisik ular itu tampak menonjol sedikit dari kulitnya, berkilau dalam cahaya lampu ruangan, seperti sisik reptil asli yang basah dan dingin. Begitu tato itu selesai, Arya menatapnya dengan tatapan setengah sadar, antara kagum dan ngeri. Ular besar itu tampak sangat hidup, bahkan seperti bergerak perlahan, mengelilingi tubuhnya seolah-olah hendak melilit erat dirinya. Dia merasakan sensasi aneh, seolah-olah ular itu menekan tulang-tulangnya, meremas dan melilit dari dalam. Beberapa hari setelah ditato, Arya mulai merasakan sensasi aneh di kulitnya. Awalnya, hanya terasa seperti gatal yang biasa, geli samar yang berulang di bawah kulitnya. Namun, ketika ia mencoba menggaruk atau menyentuhnya, rasa gatal itu justru berubah menjadi sengatan tajam yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya dan sedang menggeliat untuk keluar. Suatu malam, Arya berdiri di depan cermin untuk memeriksa tato tersebut. Dengan pandangan takjub sekaligus ngeri, ia menyadari bahwa ular yang tertoreh di kulitnya tampak sedikit berubah posisi. Jika sebelumnya kepala ular itu berada di atas bahunya,
kini ia melihatnya bergeser lebih dekat ke tulang selangka. Sisik-sisik tato itu tampak lebih menonjol, memantulkan kilau aneh di bawah cahaya, seakan-akan hidup. Perlahan, rasa ngeri menyusup ke benak Arya, tetapi ia menepisnya. Mungkin ini hanya imajinasiku, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangannya mulai terkikis ketika ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi-mimpi itu, Arya merasa dikejar oleh ular besar yang sangat mirip dengan tato di tubuhnya. Ular itu melilit tubuhnya erat, semakin kuat dan menyakitkan. Arya meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhnya terasa tak berdaya, tertindih oleh berat dan lilitan yang kian kencang. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan yang lebih mengejutkan, bekas lilitan ular dalam mimpi itu terlihat samar di kulitnya, meninggalkan garis-garis kemerahan yang memudar perlahan. Hari demi hari, rasa sakit di area tatonya semakin menjadi. Setiap kali Arya mencoba menggaruk atau menekan kulit di sekitar tato, sensasi seperti gigitan kecil yang tajam menusuk-nusuk, seolah-olah ular di bawah kulitnya menggigit dari dalam. Rasa sakit itu menjalar, terkadang mendadak mencengkram tulangnya, membuat Arya merintih dalam kesendirian. Ia mulai menghindari sentuhan apapun di area itu, karena setiap sentuhan hanya membuatnya semakin tersiksa. Di tengah keputusasaan, Arya kembali berdiri di depan cermin, menatap tato yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia menelan ludah, mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Tato itu tampak bergerak pelan, sisik-sisiknya berkilau seperti kulit ular asli. Sekilas, Arya melihat kepala ular dalam tatonya berputar sedikit, matanya yang menyipit dan tajam menatapnya dengan kebencian yang tak terucapkan. Pada malam pertama ketika tato ular itu mulai benar-benar bergerak, Arya terbangun oleh rasa sakit luar biasa di lengan kanannya. Mata setengah terbuka dan napasnya terengah, Arya menatap lengan itu dalam kegelapan kamar. Tubuhnya terasa kaku, tapi pandangannya terpaku pada tato ular besar yang kini tampak menggeliat pelan di bawah kulitnya, seolah-olah reptil itu hidup dan bergerak bebas. Sisik-sisiknya, yang dulu hanya tinta hitam di atas kulit, kini terlihat berkilau dan nyata, seperti lapisan kasar yang mengelupas dan menggesek-gesek permukaan kulit Arya dari dalam. Malam demi malam, ular itu tampak berpindah tempat di tubuhnya. Pada suatu malam, ia melihat kepala ular itu bergerak turun dari lengannya ke dada, melingkar di sekitar tulang rusuknya. Di malam berikutnya, ular itu sudah berada di bahunya, lilitannya semakin ketat, dan rasa perih menusuk tulang. Arya bisa merasakan sisik kasar dan tajam itu mencabik-cabik dirinya dari dalam, membuat kulitnya memerah, luka-luka kecil mulai bermunculan di sepanjang jalur ular tersebut. Saat hari-hari berlalu, Arya mulai kehilangan berat badan. Pipi yang dulu berisi kini tampak cekung, tulang-tulangnya lebih menonjol di bawah kulit yang kian memucat. Matanya tampak sayu dan lingkaran hitam membayang di bawah kelopak matanya. Ia menghindari tidur, karena setiap malam membawa rasa sakit yang kian parah, dan tato ular itu tak pernah berhenti bergerak. Kulitnya mulai mengeluarkan bau aneh, bau tajam dan busuk, seperti bangkai yang telah lama membusuk. Luka-luka yang ditinggalkan oleh lilitan ular itu membentuk garis merah yang dalam, seakan kulitnya terkoyak dari dalam. Ketika ia melihat luka-luka itu di cermin, ia melihat bekas sisik yang samar, bukti bahwa ular tersebut benar-benar hidup di bawah permukaan kulitnya. Teman-temannya, yang dulu sering menghabiskan waktu bersamanya, kini menjauh. Mereka mulai memperhatikan perubahan drastis pada Arya, selain tubuhnya yang tampak ringkih dan pucat, perilakunya juga berubah. Arya menjadi agresif, sering meledak-ledak tanpa alasan, dengan tatapan tajam dan penuh kemarahan yang tampak asing. Setiap kali seseorang bertanya tentang keadaannya, Arya hanya memandang mereka dengan mata kosong dan bicara dengan suara dingin yang tak lagi terdengar seperti dirinya. Rasa sakit itu mencapai puncaknya pada suatu malam yang mencekam. Tubuh Arya terasa seakan dibakar dari dalam, dan kulitnya semakin meradang, seolah ada api yang menggerogoti setiap inci tubuhnya. Ia menggeliat kesakitan di lantai, merasakan sesuatu yang mendesak keluar dari dalam dirinya. Saat ia menatap kulitnya di bawah cahaya temaram, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Sisik-sisik kasar mulai muncul, perlahan-lahan menggantikan kulitnya yang pecah-pecah. Ular dalam tatonya, yang semula hanya gambar, kini seolah benar-benar hidup dan keluar dari tubuhnya, menularkan wujudnya ke dalam fisik Arya. Sisik-sisik itu merambat naik di sepanjang lengannya, menyebar di dadanya, hingga menutupi leher dan wajahnya. Arya menjerit, tapi suara itu terdengar lebih seperti desisan mengerikan ketimbang suara manusia.
Matanya pun berubah. Bola matanya menguning, pupilnya menjadi tipis dan tajam, mata reptil yang memandang dunia dengan tatapan buas dan haus. Ketika rasa sakit itu menjadi tak tertahankan, kesadarannya mulai kabur. Dalam keadaan setengah sadar, ia tak lagi merasa sebagai dirinya sendiri. Ia merangkak dengan tangan dan perut, tubuhnya menggeliat dengan gerakan yang tidak lagi wajar bagi manusia. Dengan setiap gerakan, ia merasakan lilitan ular yang mengerikan semakin menguasai dirinya. Dalam keadaan panik, Arya merasakan dorongan untuk menggigit, untuk merobek apapun yang ada di hadapannya, dan ia bahkan mulai mendesis. Suara itu keluar dari tenggorokannya tanpa ia sadari. Ketika orang-orang di sekitarnya mencoba menolong, Arya, yang tak lagi berpikir jernih, justru menyerang mereka. Taringnya yang tajam menusuk kulit orang-orang yang mendekat, dan dari dalam dirinya, muncul kekuatan liar yang tak bisa ia kendalikan. Orang-orang terjatuh satu persatu, terluka oleh gigitan dan cengkramannya yang kini sekuat ular yang besar dan berbahaya. Arya akhirnya terkulai di lantai, tubuhnya meronta dalam kesakitan yang tak tertahankan. Napasnya pendek dan tersengal, matanya yang menyerupai reptil kini memandang kosong ke langit-langit. Dalam detik-detik terakhirnya, ia merasakan dingin yang menyusup ke tulang, dan rasa sakit yang telah mencabik-cabik tubuhnya perlahan mulai mereda, seolah ular dalam dirinya puas telah merenggut segalanya. Perlahan-lahan, tato ular itu mulai pudar. Sisik-sisik yang tadi menutupi kulitnya hilang begitu saja, menyerap kembali ke dalam kulitnya, meninggalkan tubuh Arya yang kini tak bernyawa, terbaring penuh luka dan memar. Seiring ular itu memudar, bekas lilitan dan gigitan hilang sedikit demi sedikit, lenyap tanpa bekas. Dalam sekejap, tubuh Arya yang hancur berubah, namun tidak meninggalkan jejak ular apapun, hanya sisa-sisa luka mengerikan yang seolah-olah ia telah mencabik tubuhnya sendiri dalam kegilaan. Ketika polisi dan para medis akhirnya tiba, mereka hanya menemukan Arya yang tak bernyawa dengan tubuh penuh luka yang tampak mengerikan, namun tidak ada tanda-tanda tato ular besar yang pernah melilit tubuhnya. Para petugas menatap ngeri, kebingungan oleh kondisi jasad Arya, dan tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penyebab dari luka-luka yang menyelimuti tubuhnya. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang pria misterius tengah menyiapkan alat-alatnya, mengatur jarum dan tinta hitam pekat dalam ruangan redup yang beraroma dupa. Seniman tato itu duduk di bangku kecil, matanya tajam dan penuh rahasia, menanti klien berikutnya. Di meja di depannya, tergeletak selembar kertas dengan desain ular besar yang terlihat hidup, seolah siap menembus dan mengambil alih tubuh siapa saja yang menginginkannya. Dengan senyum yang dingin dan tatapan penuh intrik, ia menyiapkan kutukan berikutnya. Bagi mereka yang terobsesi pada tato yang hidup, nasib Arya hanyalah awal dari siklus mengerikan yang tak berujung.